Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kuliadi, NIM 1831041155, mahasiswa Penjaskes E 2018. Langsung saja, saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint dari mata kuliah Biomekanika Olahraga dengan materi titik berat dan kesetimbangan. Ya, terlebih dahulu kita akan menjelaskan pengertian biomekanika. Biomekanika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu bios yang artinya hidup dan mekanik yang artinya mekanika, untuk merujuk pada studi tentang prinsip-prinsip mekanis organisme hidup, khususnya gerakan dan struktur. Dan untuk pendapat para ahli, terdapat para ahli yaitu Hidayat. Biomekanika adalah ilmu pengetahuan yang menerapkan hukum-hukum mekanik terhadap struktur dan makhluk hidup. Hai, dalam Claude Bauer, biomekanika adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan kekuatan internal maupun eksternal yang bekerja pada tubuh manusia dan merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu kekuatan yang berasal dari hasil kerja tubuh manusia tersebut. Ruang lingkup biomekanika. Terdapat 5 ruang lingkup biomekanika. Yang pertama yaitu developmental biomekanik, yaitu biomekanika yang secara khusus mempelajari perubahan pola-pola gerak selama hidup dan orang-orang cacat. Biomekanika of exercise, yaitu biomekanika yang mempelajari usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan dan yang diperoleh dari latihan dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. Rehabilitas mekanik, yaitu biomekanika yang mempelajari pola gerak manusia yang mengalami cedera. Equipment design, yaitu yang mempelajari desain peralatan yang digunakan dalam olahraga. Sport biomekanik, yaitu biomekanika yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi gerak atlet ketika menampilkan cabang. Nah, apa itu biomekanika olahraga? Menurut Depdiknas, biomekanika olahraga adalah hal yang berurusan dengan pengaruh daya hukum alam terhadap tubuh manusia selama aktivitas fisik berlangsung. Apa fungsi biomekanika olahraga? Yaitu yang pertama, memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. 2. Sebagai dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah dalam unjuk kerja. 3. Prinsip serta asasnya dipakai dalam memberikan asesmen dan koreksi terhadap unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta didik atau atlet. 4. Mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan manfaat guna. 5. Pengetahuan mekanik performance lebih baik. 6. Prinsip mekanika merupakan aturan dasar yang mengatur aksi atlet, contohnya peloncat indah atau pegulat. 7. Dipakai juga dalam memperbaiki efisiensi peralatan olahraga, contoh sepatu, peralatan keselamatan dalam olahraga. Nah, manfaatnya yaitu kecepatan gerak meningkat. 2. Lebih banyak kekuatan melompat, memukul, mengangkat, dan membantu menghilangkan ketidakseimbangan otot. 3. Mengurangi kesusahan pada sendi dan ligamen. 4. Meningkatkan bentuk dan teknik khusus olahraga.
Poros gerak manusia dalam biomekanika olahraga. Pergerakan manusia timbul karena adanya rangsangan tersebut ditanggapi oleh sistem saraf dan kemudian diteruskan oleh sistem muskular tubuh atau sistem yang lainnya. Nah, kita lihat bersama anatomi tubuh manusia dan jenis gerak pada sendi manusia. Terdapat nama-nama yaitu fleksi, ekstensi, atau fleksi adalah memperkecil sudut yang dibentuk oleh sendi pada sumbu transversal atau bidang sagital. 2. Abduksi adalah gerakan segmen tubuh dalam bidang lateral yang menjauhi garis tengah tubuh. 3. Rotasi adalah gerakan segmen tubuh yang melingkari sumbu longitudinal sendiri. 4. Pronasi, supinasi adalah gerakan pada sendi radius ulna, di mana pronasi adalah gerakan dengan akhir telapak tangan menghadap ke bawah, sedangkan supinasi adalah gerakan dengan akhir telapak tangan menghadap ke atas. Eversi adalah mengangkat batas luar atau lateral kaki. Dan sirkumduksi adalah kombinasi dari fleksi, abduksi, dan rotasi. Pergerakan dasar manusia diantaranya adalah berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Melompat dibagi menjadi dua, yakni melompat vertikal dengan awalan berdiri tegak dan melompat jauh dengan awalan berlari. Melempar dibagi menjadi tiga, yaitu lempar bagi bawah, lemparan samping lengan, dan lemparan atas lengan. Kajian biomekanika olahraga. Salah satu contoh kajian dalam biomekanika adalah biomekanika olahraga, yaitu bidang yang difokuskan pada mempelajari mekanisme gerak selama kegiatan atlet atau berolahraga. Ini termasuk melihat bagaimana kekuatan berinteraksi serta efek dari kekuatan-kekuatan pada tubuh biomekanik olahraga, dan dapat menjelaskan bagaimana tubuh dan mengapa tubuh seperti bergerak. Nah, kita masuk di titik berat dan kesetimbangan. Apa itu kesetimbangan? Kesetimbangan merupakan hal yang paling penting dari semua asas jasmani dalam mekanik yang berhubungan dengan teknik-teknik olahraga. Dalam ilmu pengetahuan statistika, terdapat 3 macam kesetimbangan, di antara lain yaitu stabil, labil, dan indiferen. Faktor kesetimbangan: letak titik berat benda terhadap porosnya. Bila titik berat badan berada pada garis gaya berat atau vertikal. 2. Luas bidang tumpuannya. 3. Letak titik berat benda terhadap bidang tumpuannya. Bila bidang bergeser, tumpuannya cekung, sehingga bila benda itu bergeser atau bergerak, titik berat badannya naik. Benda ada dalam keadaan stabil, dan sebaliknya, bila tumpuannya cembung, benda ada dalam keadaan labil. Hukum kesetimbangan 1. Badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Hukum kesetimbangan 2. Stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya, artinya makin luas bidang tumpuan, makin besar stabilitasnya. Hukum kesetimbangan 3. Berbanding lurus dengan berat badan, atau artinya semakin berat badan sehingga semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, maka semakin kecil stabilitasnya. Hukum kesetimbangan 4. Stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda, artinya
makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, maka makin besar stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, maka kecil pula stabilitasnya. Dan hukum kesetimbangan 5. Stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya, makin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya, dan sebaliknya. Prinsip-prinsip kesetimbangan kita bisa lihat bersama. Yang pertama yaitu prinsip kesetimbangan tumpuan kaki. Kedua, prinsip kesetimbangan sikap siap, waspada atau kuda-kuda. 3. Prinsip kesetimbangan sikap diam ke gerak. 4. Prinsip kesetimbangan bergerak ke diam. 5. Kesetimbangan dan stabilitas. Titik berat menurut Hidayat adalah di mana gaya berat benda atau anggota tubuh itu bekerja, atau dapat diartikan juga sebagai titik yang mewakili dari benda. Kesetimbangan dan stabilitas. Kesetimbangan berkaitan dengan koordinasi dan kontrol, sedangkan stabilitas berkaitan dengan besar tahanan yang diciptakan oleh seseorang untuk melawan gaya yang mempengaruhi kesetimbangan. Gerak atau movement. Gerak adalah suatu proses terjadinya perubahan baik dalam hal bentuk, sikap ataupun tempat. Gerak force, tahanan, momentum dan impuls dan impact. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.